Hai, halo, welcome back to my channel. Aku Vin. Video kali ini aku akan masih membahas masalah visa Schengen Prancis ya. Tapi ini merupakan rangkuman aja gitu ya. Jadi aku bikin berupa slide. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi biar kalian lebih enak gitu ya mencatat apa-apa aja sih dokumen yang diperlukan. Jadi, oke, kita mulai. Yang pertama, kenalan dulu sama dua website ini ya, France Visa dan juga webnya TLS ya. Berikutnya adalah kita akan menyiapkan dokumen-dokumen ya. Yang pertama kita perlu yang namanya mengisi form ya. Mengisi form ini aplikasi secara online ya di websitenya France Visa terlebih dahulu. Di sana kalian isi secara lengkap. Setelah itu kalian print dan juga ditanda tangan ya. Yang kedua adalah paspor yang masih berlaku ya. Paspor ini minimal nih masa berlakunya 3 bulan lebih panjang dari masa visa kita ya. Jadi gimana nih contohnya? Bulan ini kan bulan 4 ya, April ya. Misalkan kita mengajukan bulan April ini, kita prediksi kan akan lolos di bulan Mei. Di bulan Mei itu masa berlaku short visa adalah 6 bulan. Jadi bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai Oktober ya. Sampai Oktober, dan ini ditambahin lagi 3 bulan gitu ya. Jadi sampai bulan Januari. Jadi minimal paspor kalian tuh masih berlaku sampai Januari tahun depan ya. Lebih panjang lebih bagus, jadi kita nggak usah pusing ngitung-ngitung ya. Oke, yang berikutnya itu ini nanti setelah beres mengisi di webnya France Visa itu akan akan terbit France Visa receipt-nya. Ini di print juga ya. Oke, selanjutnya nah yang keempat itu kalian siapkan pas foto berwarna minimal 2 buah ya. Kalian harus foto baru, jadi datang ke studio foto baru, jangan pakai foto lama ya. Ukurannya itu nanti di studio foto mereka udah tahu, bilang aja untuk visa Schengen. Yang kelima itu kartu keluarga ya. Yang keenam itu reservasi flight ticket. Nah ini harus pulang pergi. Kalau short visa ini wajib banget flight ticketnya pulang pergi ya. Dan kondisinya ini sudah terkonfirmasi dan lunas. Ya, aku pernah dengar juga, pernah baca gitu ya sekilas bahwa bisa menggunakan dummy tiket gitu ya. Tapi aku nggak tahu seperti apa karena aku nggak baca tuntas gitu. Aku hanya dengar aja itu pakai dummy tiket gitu ya. Kalau aku pribadi sih nggak mau seperti itu gitu ya. Karena masalah visa ini kan masalah yang sangat penting ya, masalah penting. Bukan main-main gitu. Jadi memang kita kalau apply visa kan memang serius mau pergi ke sana ya, ke negara tersebut. Jadi jelas flight tiketnya pun sudah harus resmi dan terbayar gitu ya. Nah, mungkin ada yang bilang, tapi kalau nanti visanya ditolak bagaimana ya? Nah, memang itu ada resikonya ya. Tapi itulah mengapa kita apply visa itu jangan mendadak ya. Janganlah terlalu mepet ya, 3 minggu atau 1 bulan sebelum keberangkatan. Itu terlalu mepet. Baiknya 3 bulan sebelum jadwal kita pergi, sehingga kalau ada apa-apa di visa kita bisa apply ulang visa tersebut ya. Lalu yang ketujuh itu reservasi hotel ya, selama stay di Prancis. Nah, jadi itu pun sama, kalian punya bookingan hotelnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Total kalian stay di Prancis gitu, itu harus jelas kalian tinggal di mana ya. Jadi reservasi hotelnya pun harus jelas. Nah, misalkan kalau kalian gak stay di hotel, tapi karena kalian punya akomodasi dari teman kalian, nah surat akomodasi itu diperluin dari pengundang atau sponsor kita ya. Di Prancis itu dikenal dengan nama attestation de quelle ya. Ini tuh yang harus di-apply oleh sponsor kita di La Mairie-nya ya, di City Hall-nya. Yang berikutnya yang ke-8 itu surat sponsor. Nah ini pun untuk mendukung gitu ya. Jadi surat sponsor ini ditulis tangan lah sama teman kita itu. Alasannya mengapa dia mengundang kita ya. Jadi di sana dijelaskan banget gitu kan. Kita tuh bakal ngapain di sana ya. Kalau misalkan tidak punya sponsor, karena kita memang hanya main ke sana sendiri gitu ya. Kita traveling sendiri. Nah kalian harus lampirkan travel itinerary-nya ya. Apa sih travel itinerary ini? Ini adalah ya sama. Jadi kita tuh harus bikin satu lampiran surat jadwal kita di Prancis itu mau kemana aja dan ngapain aja. Itu ditulislah sedetail mungkin ya. Jadi biar nanti kedutaan tahu, oh ini tuh keperluan kita ke Prancis tuh buat apa ya. Yang ke-9 itu surat keterangan kerja ya.
Lalu yang ke-10 rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, untuk masalah rekening koran ini pasti banyak banget yang penasaran gitu ya. Karena aku pun sama nih, kalau bikin visa tuh kan takutnya gitu, takutnya rekening aku tuh kurang dananya gitu kan, sehingga nanti takutnya ditolak visanya. Nah, untuk rekening koran ini, nah di sini aku mau share saat aku kemarin apply ya. Jadi di sini aku akan buka-bukaan nih, aku berapa sih kemarin saldo banknya ya. Jadi biar kalian tahu deh, karena aku pengen membantu teman-teman di sini yang khususnya yang pertama kali ya, yang pertama kali mau apply dan merasa was-was banget sama visa ini. Karena biar bagaimanapun kita harus tahu ya semua kondisi syarat-syarat visa secara jelas. Kalau kita udah memahami banget semua syaratnya, itu amin lah bakal lebih dilancarkan ya. Jadi rekening koran ini aku melampirkan 2 rekening teman-teman. Sebenarnya 1 rekening juga boleh gitu ya. Untuk yang punya tabungan besar gitu ya, itu pasti memang aman gitu ya. Nah, sekarang masalahnya besar tuh segimana sih? Seberapa banyak gitu besarnya? Let's say aku bilang sih di sini banyak itu minimal gitu ya. Tabungan kita itu di atas 50 juta itu udah relatif aman sepertinya ya. Itu aman lah 50 juta. Karena kan rekening koran ini tuh diperlukan untuk apa sih? Untuk melihat gitu loh, bahwa kita di sana itu nggak akan kekurangan ya untuk hidup di sana, untuk makan, untuk minum gitu kan. Itu tuh dananya ada, menjamin bahwa kita nggak akan jadi gembel di sana gitu lah ya. Nah, jadi rekening koran ini ya perlu ya. Tapi kalau kita udah punya sponsor di sini ya, khususnya nih kalau yang udah punya sponsor, yang mana di sana lebih dijamin gitu kan, tempat tinggal ada, udah gitu pun ada statement bahwa semua keperluan kita akan dipenuhi oleh sponsor kita. Nah, ini memang rekening koran nggak usah sampai diperlukan yang besar banget ya. Nah, balik lagi ya, tadi kita ngomongin kalau dana tuh yang besar segimana sih tabungan kita. Aku katakan gitu ya, 50 juta ke atas itu lumayan besar ya. Nah, tapi gimana buat kita yang nggak punya sampai segitu gitu. Aku sendiri pun nggak nyampe segitu. Jadi kemarin teman-teman aku apply visa ini, aku melampirkan 2 rekening. Dan yang pertama itu rekening yang memang in and out-nya sangat tinggi ya. Jadi ada mutasinya. Dimana kalau awal bulan itu innya ada masuk gaji gitu kan, masuk salary kita ya. Nanti di akhir bulan itu umumnya memang menipis banget ya. Cuman sampai ratusan ribu atau puluhan ribu itu kejadian. Nah, itu rekening aku yang in and out sangat aktif ya. Rekening aktif itu diperluin loh teman-teman ya. Jadi kita memang punya aktivitas gitu ya, in and out-nya. Yang kedua, aku melampirkan 1 rekening yang memang nggak banyak pengeluarannya, in and out-nya. Dan itu aku udah mengendap, memang ada uang di sana, aku simpen gitu ya, sebesar 15 juta ya. Jadi kemarin aku melampirkan itu ya, 2 rekening, 1 yang memang mutasinya banyak dan saldonya pun ya di akhir bulan menipis gitu ya. Tapi nanti awal bulan tentu nambah lagi karena ada gaji kita masuk ke sana. Yang kedua aku lampirkan untuk tambahan itu adalah rekening tabungan aku besarnya 15 juta aja. Nah, jadi buat bayangan ya teman-teman ya. Jadi kalau punya teman-teman yang punya dana lebih dari itu, ya optimis aja deh ya. Selama kalian melengkapi semua dokumen-dokumen ini secara lengkap, itu amin banget bisa lancar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa sekarang ada gambaran ya. Jadi aku hanya men-sharingkan yang aku lakuin kemarin ya. Yang berikutnya itu kalian harus punya asuransi perjalanan ya, yang dengan minimum coveragenya 30.000 euro. Ya, ini kalian banyak ya, kalian bisa cari travel insurance yang kalian percaya. Aku waktu itu pakai Aksa Mandiri ya. Yang ke-12 itu, nah ini dokumen pendukung, misalkan gitu ya, kalian punya dokumen pendukung, misal mau sekolah di sana juga kan bisa dilampirin ya, ataupun mau kerja di sana bisa dilampirkan. Tapi ini memang khusus short visa, bukan visa kerja sih ya, ini bukan. Ini memang short visa itu untuk tourism, untuk kalian yang mau ke Prancis untuk liburan gitu kan, atau untuk keperluan lainnya seperti aku bertemu dengan teman aku. Nah, oke, jadi ini ke-12 dokumen yang memang kalian harus punya dan kalian siapkan aslinya ya, aslinya. Jadi jangan fotokopi gitu loh ya. Ya, mungkin untuk hal-hal tertentu seperti kartu keluarga yaitu fotokopi sih ya. Karena kan sekarang juga kartu keluarga memang udah ada barcode-nya, jadi itu udah sah ya.
Tapi seperti dokumen-dokumen lain, flight ticket pun itu kalian harus print ya. Printnya dia berwarna gitu ya, jangan hitam putih. Jadi sesuai aslinya banget. Terus juga untuk asuransi pun sama ya, kalian print dari email resminya si asuransi. Kalau polisnya udah datang ya bagus, boleh dilampirin gitu kan. Terus juga untuk nah ini untuk yang surat sponsor itu tentu pun harus asli. Jadi kalian harus persiapkan dulu untuk dikirim dari sponsor kita, udah kita terima nih ya, baru kita bisa bikin appointment di webnya TLS ya. Nah, jadi itulah pengalaman aku mengapply visa Schengen Prancis sendiri, dan aku memenuhi banget semua ini dokumennya, dan amin aku lolos visa ini ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman terbantu ya dengan konten aku hari ini, aku sharingkan. Dan untuk teman-teman yang mau nanya, kalian bisa tanya di komen. Dan aku pun ada video lagi sebelum ini tentang visa Schengen, lebih detail mengenai perjalanan aku mengapply visa ini ya. Aku cantumkan linknya di deskripsi box, oke? Ya, oke. Terima kasih semua teman-teman. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.